Hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu selama 10 hari kemarin berpartisipasi aktif dalam doa 10 hari, karena ini menjadi kerinduan kita bahwa setiap kita, hidup kita dijamah oleh Roh Kudus. Dan tema kita di bulan ini juga hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya berharap Bapak Ibu semua dan saya pribadi hari ini benar-benar fokus pada satu pribadi Roh Kudus yang begitu luar biasa. Ketika saya mencoba untuk menyiapkan khotbah, saya sangat-sangat diberkati. Begitu dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Saya boleh melihat sebuah perbedaan yang sangat-sangat signifikan antara kehidupan orang-orang Kristen sebelum peristiwa kepenuhan Roh Kudus. Tokoh-tokoh Alkitab, murid-murid Yesus sebelum peristiwa kepenuhan Roh Kudus dan saat kepenuhan Roh Kudus, hasilnya sangat luar biasa. Dan ini sangat signifikan sekali. Artinya apa? Artinya peran Roh Kudus dalam setiap pribadi hidup kita itu tidak main-main. Katakan amin. Walaupun dalam prakteknya, keseharian kita, berapa banyak sih, berapa kali kita menyebut kata Roh Kudus? Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu sendiri yang tahu. Tapi kalau saya melihat dan membandingkan ketika saya persiapkan khotbah ini begitu luar biasanya. Dan hari ini kita akan belajar kepada dua tokoh, yaitu Petrus dan yang kedua Filipus. Saya sengaja mengambil dua tokoh ini, yang pertama adalah murid. Petrus adalah salah satu dari 12 murid. Tetapi Filipus yang akan kita pelajari hari ini, Filipus bukan murid, tapi salah satu dari 7 diaken. Artinya bukan menjabat sebagai seorang hamba Tuhan secara struktural, secara organisasi. Hanya pelayan meja, tetapi diurapi oleh Roh Kudus, penuh hikmat, sampai akhirnya Tuhan pakai begitu dahsyatnya melayani Tuhan, melayani firman-Nya, sehingga banyak jiwa yang bertobat oleh karena pelayanannya. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita, siapapun di antara kita hari ini, siapapun saudara, kalau Anda membuka hati, menyerahkan hidup, dan mempersilahkan Roh Kudus bekerja secara maksimal, Anda semua, walaupun bukan seorang hamba Tuhan, pasti akan dahsyat dan luar biasa. Amin. Yang pertama kita akan coba. Saya baca, nah karena hari ini Bapak Ibu, kita tidak ada tulis menulis, ya. Menjadi seorang murid itu menulis, itu penting, bagus. Tapi maaf, hari ini saya belum bisa buat. Itu sebabnya sebagai ganti menulis. Seorang guru bahasa kalau kita nggak nulis harus membaca. Ya, nah itu sebabnya Bapak Ibu kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu secara kompak dan bersama-sama, ya. Konsekuensi tidak menulis, harus membaca. Amin. Ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Sampai di sini dulu.
saya agak tertegun dengan pernyataan yang lugas dari seorang Petrus. Semenjak Petrus menjadi seorang murid, saya tidak pernah menemukan ada peran dominan, peran yang berarti sebagai seorang ring satunya Yesus. Yang saya temukan justru Petrus adalah seorang yang pelin-pelan. Petrus adalah seorang yang angin-anginan. Ketika sekali waktu dia berlayar di danau, ombak besar datang. Kemudian dia melihat Yesus berjalan di atas air. Dia heran. Dia pun berkata, Tuhan, aku mau berjalan di air seperti Engkau. Dan Yesus izinkan, ayo Petrus berjalan. Dan Petrus ikuti berjalan di atas air. Wih, keren Bapak Ibu. Itu keren. Tapi apa yang terjadi ketika dia melihat ombak yang besar? Ternyata Petrus mulai galau. Petrus mulai ketakutan. Dan dampak dari ketakutan itu dia hampir tenggelam. Dan untung dia berteriak, Tuhan tolong. Dan Tuhan tolong. Enggak tenggelam dia. Sekali waktu Yesus berkata kepada Petrus, dia menceritakan bahwa aku, Yesus, harus mengalami kematian. Tapi apa yang terjadi? Petrus menarik Yesus. Dan dia berkata, sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Yesus sangat marah. Dan dia berkata, hai iblis, keras. Engkau menjadi batu sandungan. Seharusnya Petrus menjadi teladan, menjadi contoh. Tapi Yesus katakan, Petrus, engkau menjadi batu sandungan. Karena engkau memikirkan pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Artinya apa? Yesus tahu. Petrus ngomong itu supaya menggagalkan rencana penebusan. Makanya Yesus dengan tegas dan keras berkata, hai iblis. Ketika Yesus disalib, dipegang, ditangkap. Di mana Petrus? Dia berdiri jauh-jauh dari Yesus. Sampai akhirnya ada beberapa perempuan berkata, lah engkau kan juga salah satu dari murid Yesus. Apa jawab Petrus? Bukan. Aku bukan muridnya. Bahkan aku gak kenal sama dia. Menyangkali. Tidak ada apa-apanya saya temukan. Tapi setelah Petrus penuh dengan Roh Kudus, transformasi terjadi, perubahan hidup terjadi luar biasa. Alkitab mencatat dia khotbah. Dan sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Dan hari ini nats yang kita baca dia berkata, dia berani berkata kepada Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Tiba-tiba datang orang namanya Ananias membawa hasil penjualan tanah, uang yang cukup banyak dipersembahkan di bawah kaki Petrus dan rasul-rasul yang lain. Tapi perkataan Petrus itu luar biasa. Mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Siapa sih yang tahu isi hati seseorang? Siapa yang tahu isi hati seseorang? Boleh bantu? Ya? Satu, Tuhan. Yang kedua, diri sendiri. Yang tahu persis dengan detail isi hati seseorang itu adalah Tuhan, dan yang kedua orang itu sendiri. Tapi ketika kita baca konteks ayat ini Petrus, ini perkataan bukan perkataan yang ngawur. Ini bukan persepsi, ini bukan tafsir, ini bukan dugaan. Tapi
bicara dengan kebenaran. Dia berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Ketika saya merenung, ini Petrus dapat omongan dari mana? Apakah karunia Tuhan ada di dalam dirinya? Saya berpikir, apakah karunia pengetahuan? Ataukah hikmat? Ataukah karunia membedakan roh? Sehingga dia tahu kehidupan seseorang. Saya coba renungkan. Dan ternyata saya menemukan. Kemarin kita belajar, ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya Roh Kudus tinggal di mana? Roh Kudus tinggal di mana? Roh Kudus tinggal di baitnya. Dan bait Allah itu adalah kita. Jemaat, termasuk waktu itu Roh Kudus diam dan bertata di dalam diri Petrus. Karena Roh Kudus tinggal di dalam diri Petrus, saya menemukan ternyata Petrus telah mempersembahkan seluruh hidupnya, bukan hanya rohnya, bukan hanya jiwanya, tetapi tubuhnya juga. Semua seutuhnya dikendalikan penuh oleh Roh Kudus. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena Petrus berkata, sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Dari mana tahu kalau Ananias mendustai Roh Kudus? Logikanya. Kalau waktu itu saya jadi Petrus, saya akan berkata demikian. Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai aku? Itu logikanya. Kenapa? Karena dia datang mempersembahkan uang itu kepada kaki rasul-rasul. Salah satunya adalah Petrus. Logikanya Ananias mendukai Petrus, mendukai rasul-rasul, mendukai orang-orang jemaat mula-mula yang hadir waktu itu, orang-orang kudus, orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Itu sebabnya saya yakin apa yang dikatakan oleh Petrus itu bukan perkataan Petrus lagi. Apa yang dipikirkan oleh Petrus bukan Petrus lagi. Semua yang dilakukan oleh Petrus murni otoritas dari Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, sehingga punya keberanian untuk mengatakan, Ananias, hatimu dikuasai iblis. Karena tidak ada seorang pun yang begitu detail tahu persis apa yang ada di dalam diri Ananias. Bahkan nanti kita akan baca. Petrus berkata, engkau merencanakan itu. Artinya apa? Artinya Roh Kudus itu yang ada di dalam diri Petrus mengerti apapun yang ada di dalam diri Ananias. Kita baca ayat ini sama-sama. Tadi saya ganjil, sekarang genap Bapak Ibu. Ya, secara kompak dan bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan. ketakutan semua orang yang mendengar hal itu.
Dari yang saya highlight hijau ini, Petrus sudah tidak menampakkan keakuannya lagi. Dia tidak merasa bahwa dia didustai, dia dibohongi oleh Ananias. Tidak. Karena keakuan dari Petrus itu sudah diletakkan di atas kehendak Roh Kudus. Itu sebabnya dia berani berkata, mengapa engkau merencanakan perbuat itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, bukan mendustai rasul-rasul, bukan mendustai Petrus, tapi mendustai Allah. Dan saya menemukan sesuatu yang sangat ngeri. Ayat yang kelima. Ketika mereka mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putus nyawanya. Bagi saya itu ngeri. Karena ini bukan zaman Taurat. Ini zaman gereja. Ini zaman anugerah. Saya belum pernah menemukan zaman anugerah seperti ini. Kalau zaman Taurat, orang-orang yang gak kudus ketemu sama Tuhan, melihat cahayanya gak kuat, dia tersungkur, dia jatuh. Orang-orang yang berdosa menghampiri dia tanpa kekudusan, semua mati dimakan api. Ini di zaman gereja, di zaman perjanjian baru, ada peristiwa seperti ini. Saya berpikir, bukankah ini zaman Taurat? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ngeri. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah Anda ingin peristiwa seperti ini terjadi kembali di gereja masa kini? Halo? Gimana? Mau nggak peristiwa ini terjadi lagi? Nggak mau. Koendro mau nggak kok? Nggak mau. Cidewi mau nggak Cidewi? Kenapa nggak mau Bapak Ibu? Takut mati ya? Loh, bener loh. Saya merenung loh. Coba saya mau tanya, jujur ya, jujur aja. Saya nggak tahu jawaban Anda benar apa salah. Saya nggak mau menghakimi. Siapa yang nggak setuju boleh angkat tangan. Yang nggak setuju, nggak ada. Siapa yang setuju? Loh, nggak ada juga. Bapak Ibu itu mau apa sih? Bingung ya? Bapak Ibu yang nggak setuju pasti takut. Jangan-jangan nanti Bapak Ibu sendiri yang mati. Bukankah di hari terakhir Tuhan itu mempersiapkan diri agar gereja dan jemaatnya dimurnikan? Bagaimana cara memurnikan jemaat? Bagaimana jemaat tahu mereka datang dengan tulus? Mereka mempersembahkan persembahan dengan tulus tanpa ada kebohongan. Dari mana taunya? Saya pribadi setuju ini terjadi. Kalau ini terjadi, saya nggak tahu. Saya berimajinasi jemaat waktu itu Bapak Ibu, saya Petrus. Orang datang mempersembahkan dari sekian banyak, yang mati 94 orang. Saya tahu ini heboh, ini akan gempar. Saya percaya GBDIKP akan masuk surat kabar. Tapi kalau itu murni dari Roh Kudus yang bekerja, siapa yang mampu menahannya? Artinya di antara yang hidup itu orang-orang yang hatinya tulus. Tidak ada dusta, tidak ada penipuan, tidak ada kebohongan, tidak ada dosa. Itu Roh Kudus akan siap pakai menjadi alatnya yang dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Saya ragu
Kalau Bapak Ibu nggak mau peristiwa ini terjadi, jangan-jangan di dalam diri Bapak Ibu masih ada seperti Ananias. Jangan ketawa Bapak Ibu. Cek. Kalau roh Tuhan bekerja dengan sungguh-sungguh, nggak ada yang main-main. Mati-mati aja. Sebab tidak ada satupun manusia yang tahan ketika hadirat Allah itu bekerja dengan dahsyat. Gak ada dosa yang disembunyikan. Semua kebobrokan dan dosa akan terbuka. Semua tersingkap. Ini, saya percaya ini masih zaman-zamannya anugerah loh. Bapak Ibu bohong itu masih nggak apa-apa. Bapak Ibu berdosa nggak apa-apa. Bapak Ibu masih tipu-tipu tidak apa-apa. Tapi jangan salah Alkitab dengan tegas berkata, jangan engkau mendukakan Roh Kudus. Itu dosa yang tidak terampuni. Kalau Roh Tuhan bekerja dengan dahsyat, ini tidak main-main. Makanya kalau Bapak Ibu melihat jemaat mula-mula itu begitu dahsyatnya, tokoh-tokohnya luar biasa, dampak dari kepenuhan Roh Kudus. Tuhan bekerja nyata. Saya berdoa peristiwa Ananias ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jangan coba-coba dustai Allahmu. Jika ada dusta, cepat datang kepadanya. Ini masih zaman anugerah. Anda berdosa, ngakui di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni. Itu janji Tuhan loh. Dan jangan coba-coba ditutup, disembunyikan. Ini masih zaman anugerah. Saya melihat orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, satu, hidupnya pasti sudah ditransformasi. Pasti ada perbedaan yang jauh dari dia yang dulu dan dia yang sekarang. Kalau Teguh sudah ditransformasi oleh Roh Kudus, Teguh yang dulu dan Teguh yang sekarang pasti beda. Kalau Bapak Ibu sudah merasa ditransformasi oleh Roh Kudus, Anda yang dulu dan Anda yang sekarang pasti beda dan sangat signifikan. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, dan kita mempersilahkan Dia bekerja secara maksimal, kau salibkan jiwamu, kau salibkan tubuhmu, membiarkan roh yang ada di dalam dirimu bekerja dengan maksimal, maka akan tampak siapa yang ada di balik engkau. Petrus benar-benar berubah. Walaupun namanya Petrus itu artinya batu kecil. Walaupun tafsiran masih banyak yang mengatakan bahwa jemaat gereja Tuhan itu dibangun di atas batu karang yang itu Petrus. Mungkin mereka melihat transformasi setelah dia penuh dengan Roh Kudus. Tapi saya tidak mau berpolemik apakah dia batu karang itu atau tidak. Nanti silahkan kalau ketemu Petrus sama Tuhan tanya sendiri. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk berpolemik. Yang saya ingin aja adalah teladani perbuatan, sikap, dan tindakan Petrus setelah Roh Kudus menjamah hidupnya. Amin.
Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Saya yakin jika peristiwa Ananias terjadi di gereja kita, ada orang yang mati. Kemungkinan ada dua. Orang takut, kemudian tidak berani datang ke GBD IKP. Kenapa? Takut mati. Yang kedua, mereka akan tetap datang. Karena mereka menemukan ada hadirat Tuhan di sana. Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul, walaupun mereka ketakutan, tapi jumlah mereka semakin hari semakin bertambah. Katakan amin. Artinya apa? Mereka sedang mempercayai kerja Roh Kudus, walaupun ada sisi-sisi gelapnya, kematian yang sangat mengerikan. Ini luar biasa. Kita hanya mempelajari sepenggal dari sebuah kisah. Kita beralih ke Filipus. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Saya menemukan hal-hal yang luar biasa yang saya highlight kuning. Pada waktu itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Artinya di mana-mana kalau ada namanya bantuan sosial, BLT, itu pasti ada orang yang diuntungkan, ada orang yang sungut-sungut. Ih, dia dapat jatah dari gereja, gue kok enggak? Dia kan kaya, kenapa dapat BLT? Kok saya enggak? Sungut-sungut. Dan maaf ya, di sini yang selalu disebut adalah janda-janda. Jadi yang duda jangan tersinggung ya. Ada enggak di sini yang duda-duda? Kayaknya duda-duda itu enggak pernah disebut ya. Yang selalu disebut janda-janda ya. Ternyata gereja mula-mula yang luar biasa ada muncul sisi-sisi ini Bapak Ibu. Hal yang luar biasa saya tangkap ini. Ayat 2. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah. Melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Artinya apa? Hati-hati. Ini bicara untuk semua. Banyak orang berpikir kalau melayani Tuhan, itu firman, WL, singer, pemain musik. Kalau sudah ikut semuanya, keren. Ternyata itu belum ada apa-apanya, garis bawahi, belum ada apa-apanya. Ada pelayanan yang sering diabaikan. Apa itu? Melayani meja. Banyak gereja melalaikan pelayanan meja. Banyak jemaat lupa pelayanan meja. Apa itu pelayanan meja? Apa itu diaken?
Apa itu diakona? Pelayanan diakona adalah tugas gereja untuk melakukan pelayanan kasih atau meja kepada sesama yang kekurangan dalam berbagai bentuk agar mereka dapat mandiri dan menjadi berkat buat orang lain. Gereja mula-mula adalah gereja yang tidak egois. Kalau Bapak Ibu baca di Kisah pasal kedua, apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Satu, dia bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tekun Bapak Ibu. Tekun dalam pengajaran. Tekun di dalam persekutuan. Sehati di dalam doa. Mereka memecah-mecahkan roti. Ini simple, ini sepele loh. Saya kadang-kadang berpikir, kalau Bapak Ibu saat perjamuan kudus, ini kan rutinitas, ngangkat hosti, minum anggur. Saya bertanya, apa sih yang Bapak Ibu rasakan? Apakah Anda berpikir ini hosti-hosti biasa? Anggur-anggur biasa, enggak ada efeknya. Gereja mula-mula terjadi begitu dahsyatnya, mereka menghidupi hal yang sederhana, perjamuan. Saya percaya orang-orang waktu itu ketika mereka mengangkat cawan, mereka makan, itu mereka makan dan minum sambil nangis. Mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan, mengingat darah Tuhan, mengingat tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan, yang seharusnya itu tidak terjadi, tapi dia mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Pernahkah ketika Anda angkat cawan itu, Anda menangis akan dosamu? Ataukah biasa saja, biasa, minum. Kayak yang minum satu kurang minta tiga, minum habis. Hati-hati dengan rutinitas. Hamba Tuhan ini berkata begini ya, kami tidak merasa puas karena kami lalai terhadap firman Allah. Ini Rasul mengakui dengan jujur, aku lalai. Kenapa? Karena dia hanya pikirkan ke firman, khotbah, pelayanan, tapi tidak memikirkan orang-orang yang hidupnya dalam kesusahan. Yuk Bapak Ibu, belajar. Karena Anda jemaat, Anda adalah bait Allah, Anda adalah gereja yang hidup. Lakukan juga. Bukan gereja yang melakukan, Anda juga lakukan. Artinya apa? Ada bagian yang harus kamu berikan buat orang-orang yang sangat membutuhkan. Kalau Bapak Ibu baca di ayat ini, Matius 25 ayat 35 sampai 40. Tuhan pernah berkata, kapan Tuhan aku melihat engkau telanjang? Kapan Tuhan aku melihat engkau lapar? Yesus sendiri yang jawab, ketika engkau melakukan itu untuk orang-orang itu sama artinya dengan engkau melakukan untuk aku. Artinya apa? Ternyata pelayanan meja itu memegang peranan yang penting, sama sepertinya Anda melakukan kebenaran firman Allah. Jangan diabaikan. Walaupun kadang-kadang istri sama anak-anak saya itu ngomong papi itu pelit, tapi saya nggak masalah. Tapi saya pribadi itu belajar taat. Beberapa hari yang lalu ketika mau masuk gang rumah, naik mobil, tahu ada abang-abang sudah tua, jam 6:30 dia masih keliling, gak tahu jual apa itu. Tahu-tahu terbesit satu belas kasihan muncul. Saya kemudian berhenti, saya ambil dompet, saya kasih selembar uang. Pak, ini untuk Bapak. Dia kaget. Apaan Pak? Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih.
hal kecil. Hal kecil. Semua orang bisa lakukan. Beberapa kali ketika saya makan, saya sering kalau di Jataka itu makan susah. Adanya di warteg, saya makan. Ketika asik makan, kadang melihat seseorang, tek, belas kasihan itu timbul. Ketika saya bayar, Pak bayar. Bapak itu juga bayar, saya bayar. Nanti sisanya kasih ke Bapak. Simpel bukan? Gak harus nunggu saya kaya dulu bukan? Ketika roh menggerakkan Anda untuk melakukan sesuatu, lakukan. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, apapun yang dilakukan, apapun yang dipikirkan, bukan berasal dari kehendak dirinya, tapi Roh Kudus yang memimpin dia. Sama, ini terjadi dalam pelayanan Filipus. Ayat yang keempat. Bapak Ibu, ayat yang keempat ya, secara kompak dan bersama-sama. 1, 2, 3. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, dan salah satu 7 diaken itu masih ada di tempat ini Bapak Ibu. Ada? Itu ada Bapak Ibu. Ini salah satu murid Yesus ini, masih ada. Bang Timon. Wendy jangan ketawa. Wendy kan fasilitator kan? Nanti Bang Wendy sama Herwan tumpang tangan. Maka ketika Anda sudah tumpang tangan, Timon akan berubah luar biasa. Sama, ini Filipus ketika dia didoakan. Luar biasa. Bang Wendy ini mentornya. Nanti Timon luar biasa, menjadi diaken sama seperti Filipus dan Stefanus. Tinggal pilih mau Filipus atau Stefanus. Kalau Stefanus, ingat dirajam batu. Ya kan? Kita nggak tahu. Cara Tuhan pakai kita itu luar biasa loh. Kita nggak tahu. Tapi saya percaya dia dirajam batu, dia mati. Itu rohnya langsung tinggal di sebelah kanan Allah Bapa. Ini luar biasa. Keren Bapak Ibu. Yang 6, 1, 2, 3. Firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ini luar biasa. Dan ini yang saya mau highlight Bapak Ibu. Perhatikan ini. Nah, sekali peristiwa saya mempelajari Filipus itu orang yang gak keren. Tetapi kehidupan yang dekat dengan Roh Kudus membuat dia memiliki kepekaan dan ketaatan yang luar biasa. Ayat ini seperti ini. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ayat 27, lalu berangkatlah Filipus. Orang yang tidak banyak cakap, tidak banyak komplain, tidak banyak pertanyaan, ketika perintahnya jelas, dia bergerak. Ketaatannya itu keren banget. Berikutnya. Nah, ayat yang ke-20 saya baca. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala pembendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Saya skip ayat 28, ayat 9. Lalu kata roh kepada Filipus. Lalu kata roh kepada Filipus. Pak Siombing pernah mendengar Roh Kudus berkata-kata kepada Pak Siombing? Pernah? Gimana Pak? Ngomong apa Pak? Ngomong apa Pak? Roh Kudus ngomong apa? Ya. Mengingatkan gimana caranya? Mengingatkan gimana?
Melalui apa mengingatkannya? Lupa baca firman Tuhan. Lupa baca firman Tuhan. Terus saya diingatkan, kamu harus baca ini. Katanya. Waktu itu diingatkan baca Yeremia, waktu itu lupa ya. Jadi Roh Kudus mengingatkan untuk baca firman. Oke, terima kasih. Pak Tambunan, Roh Kudus pernah berbicara kepada Bapak? Sejauh ini saya belum tahu apakah Roh Kudus yang berbicara dalam hati apa enggak. Sejauh ini saya belum tahu apakah itu Roh Kudus bicara atau tidak. Roh Kudus pernah berbicara kepada Anda? Pernah. Gimana? Waktu mula-mula kenal Tuhan, di malam ke-7 doa Pentakosta, pada saat itu saya masih merokok waktu itu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, berhentilah merokok. Dan puji Tuhan, besok saya langsung berhenti merokok. Luar biasa, tepuk tangan dulu tuh. Artinya apa? Artinya apa? Sebenarnya Roh Kudus itu bekerja nyata. Tuhan ngomong, gimana cara Tuhan ngomong dia nggak tahu. Betul? Tapi ketika dia taat, diperintahkan untuk berhenti merokok, besok langsung berhenti merokok. Ini dahsyat. Ini sebuah kerja dari Roh Kudus yang berdampak kepada seseorang. Dimulai dari ketaatan. Saya melihat Filipus lalu kata Roh kepada Filipus, kata Roh kepada Filipus, kalau orang itu tidak memiliki keintiman dengan Roh Kudus, enggak pernah ngobrol, enggak pernah menjalin koneksi sama Roh Kudus, gimana dia mengenal itu suara Roh Kudus? Bukankah di hari-hari ini banyak di antara kita disibukkan oleh hal-hal yang lain? Kemarin diilustrasikan Ibu Christine. Tubuh di sini, jiwa, roh. Kadang-kadang roh itu mau mengingatkan, tetapi ternyata jiwa kita menolak, tubuh kita menolak dengan berbagai dalih dan alasan. Padahal sejatinya di dalam hati Roh Kudus, dia ingin bertemu dengan saudara, dia ingin bicara dengan saudara, dia ingin melakukan sesuatu yang lebih atas hidup saudara. Tapi saudara seringkali menutup rapat-rapat ruang di mana Roh Kudus ingin berkarya. Kalau diibaratkan seperti gelas dalam ilustrasi kemarin, rohnya ada, di atasnya ada jiwa, dan di dalam jiwa itu ada banyak sampah-sampah. Sehingga Roh Kudus yang harusnya berkobar, bekerja maksimal, nggak mampu. Kenapa? Karena masih ada sampah. Ada pikiran-pikiran, ada kehendak, ada perasaan. Di dalam tubuh ada panca indera, ada keinginan-keinginan mata, keinginan tubuh, keangkuhan. Itu terlalu kuat mencengkeram kita, sehingga Roh Kudus tidak bekerja dengan maksimal. Ketika sampah itu didobrak, saya percaya kerja Roh Kudus itu akan dahsyat luar biasa terjadi atas setiap hidup kita. Tuhan, Roh Kudus bicara kepada Filipus itu audible. Audible itu artinya dia dengar langsung. Rudi, mulai sekarang berhenti merokok. Ada suara,
kadang-kadang bisa terdengar langsung. Pak Siombing bilang, kadang-kadang melalui hati nurani, kadang-kadang melalui firman, kadang-kadang melalui orang lain, hamba-hamba Tuhan, pelayan, teman, fasilitator. Kadang-kadang melalui peristiwa-peristiwa, karena di balik peristiwa Allah ingin menyatakan dirinya. Salah satu pernyataan Allah yang umum adalah ciptaan Tuhan. Bumi, langit, dan segala isinya itu pernyataan Tuhan. Pernyataan kekuatan dan kedahsyatan Tuhan dinyatakan. Tuhan bicara banyak media. Yang saya tangkap dari Filipus itu benar-benar sangat-sangat luar biasa ketaatannya. Apa ini Bapak Ibu? Di ayat ini saya menemukan ada sesuatu yang spektakuler kalau Roh Kudus itu kerja. Apa yang terjadi? Singkat cerita, saya nggak akan panjang-panjang di sini. Tapi Filipus ini itu punya karunia yang luar biasa loh. Ketika sida-sida itu membacakan nats yang dia tidak tahu, Filipus tampil. Dia menjelaskan dengan detail. Sida-sida itu persis kayak Bapak Ibu. Mungkin tidak pinter, belum sekolah Alkitab, itu tidak jaminan. Kalau hati Bapak Ibu penuh dengan Roh Kudus, Tuhan akan memberikan karunia-Nya. Sehingga tanpa sadar Bapak itu bisa menjelaskan dengan detail. Sama seperti ke sida-sida itu. Sampai akhirnya ketika melihat air, sida-sida ini ingin dibaptis. Dan Filipus melakukannya. Dan yang terakhir, tiba-tiba setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Bingung saya. Tiba-tiba melarikan. Kenapa sampai tiba-tiba roh itu melarikan? Saya nyari berbagai tafsir, itu enggak dapat. Justru saya diingatkan sama film Avenger. Aneh kan? Cari-nyari ini apa, saya teringatkan film Avenger yang namanya Infinity Stone. 6 batu keabadian. Salah satu batu keabadian itu namanya Space Stone. Artinya batu yang punya kekuatan untuk menembus batas ruang. Kalau pakai batu ini buka portal, aku mau ke TA dan duduk di Bami Afung. Celing, hari ini saya pindah ke TA. Keren enggak? Keren banget itu. Hei, siapa itu Filipus bisa melakukan seperti itu? Kalau saya punya kayak begitu, berangkat gereja capek, males, saya buka portal. Saya ingin hemat 3, 4, 7, sling, hilang saya. Tahu-tahu di rumah. Hebat enggak? Loh, ada. Tapi ini bukan karena batunya, enggak tahu. Dia enggak pakai batu ake kan, Filipus. Kayaknya enggak pakai batu ake. Tapi percaya ini kekuatan dari Roh Kudus yang tidak terbatas. Saya hanya menemukan ini. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Jarak antara Gaza dan Asdod saya cari-cari kemarin itu 30 mil. 30 mil itu sama dengan 48,2 kilometer. Itu jarak Jakarta Bekasi. Jakarta Bekasi yang 48 kilometer dalam hitungan set sampai Bekasi. Bener-bener super tol. Bebas hambatan. Bekasi kan macet setengah pati kan.
naik mobil aja berapa jam ke sana. Ini tiba-tiba, saya cari tiba-tiba, dalam bahasa Yunani itu ujuk-ujuk. Itu bahasa Yunaninya ternyata ujuk-ujuk. Itu Yunani kuno ya. Dengan tiba-tiba serta-merta tahu-tahu, ada di Asdod. Ngapain di Asdod? Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Artinya Tuhan punya tujuan, Roh Kudus punya tujuan yang jauh lebih penting lagi. Jika saya jadi Filipus waktu itu, setelah membaptis sida-sida itu, saya nggak pulang. Saya tungguin. Nungguin apa? Nungguin amplop. Bukankah pelayan-pelayan Tuhan banyak yang begitu kan? Nggak pulang-pulang setelah pelayanan apa? Belum dikasih amplop. Kalau saya Filipus saya nungguin aja. Siapa tahu kayak hamba Naaman. Sembuh dari kusta langsung dapat upeti banyak. Kan keren. Ternyata Roh Kudus kalau kerja nggak main-main. Dia tidak memberi kesempatan kepada hambanya untuk nunggu upeti. Pelayanan tulus, pelayanan murni untuk Tuhan, untuk jiwa-jiwa, bukan untuk fulus. Dan saya percaya jaminan hidup Filipus itu luar biasa. Artinya apa? Ayat ini berkata, melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota. Semua kota sampai di Kaisaria. Artinya apa? Artinya pelayanan Filipus itu pelayanan yang didasari oleh motivasi yang benar. Seorang pelayan yang memiliki motivasi yang benar, saya yakin, saya percaya kuasa Roh Kudus akan dipercayakan kepada hamba Tuhan. Siapa Filipus? Orang biasa. Orang biasa. Bukan disebut rasul, bukan disebut nabi, tetapi pelayanannya luar biasa. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari dua kisah ini? Yang pertama, yakinlah di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus. Jangan cari lagi. Di dalam dirimu sudah ada Roh Kudus. Dia berdiam di dalam dirimu. Yang kedua, terus lakukan pertobatan setiap hari. Lakukan pertobatan setiap hari. Supaya sampah-sampah yang menumpuk di jiwamu dan di tubuhmu sedikit akan ditirus, sedikit akan dibakar dengan api Tuhan yang ada di dalam dirimu. Kalau sedikit-sedikit didirus, sedikit dibakar, maka peluang Roh Kudus untuk bekerja semakin naik, semakin punya kekuatan untuk menerobos keluar. Sampai sampah-sampah dalam jiwa dan tubuhmu lepas. Kalau itu lepas, artinya engkau akan menikmati kepenuhan kuasa Tuhan. Api Tuhan akan terus menyala, dan menyala. Tuhan pakai Anda dan saya luar biasa. Itu sebabnya terus jalin keintiman dengan Dia. Amin. Yang biasa berdoa, lakukan doa. Komunikasi, Tuhan, jamah hidupku, pakai aku Tuhan, pakai aku Roh Kudus, jadikan aku alatmu, jadikan alatmu. Dasarnya ketulusan. Saya percaya Tuhan siap untuk memakai engkau luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Tolong pemain-pemain musik maju ke depan. Saya mau khusus mendengar dari orang-orang yang di dalamnya sudah ada apinya. Saya melihat seberapa banyak orang-orang yang di dalam hidupnya sudah ada api Tuhan. Boleh angkat tangan? 1, 2, 3. Ternyata semua sudah ada apinya.
Kalau semua sudah ada apinya, saya yakin ketika engkau nyanyi ini, kuasa Roh Kudus siap bekerja atas hidupmu. Saya nggak tahu masalah apa yang Bapak Ibu bawa, saya nggak tahu. Tapi saya percaya, kalau itu Roh Allah bekerja, sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi. Bapak Ibu sendiri yang nyanyi, kita mau mendengarkan Bapak Ibu semua. Amin. Api. Ya, ya, oh haleluya, amin, amin, haleluya, ya, ayo lebih semangat lagi. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya sekali lagi. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya. Tunjuk dirinya. Kekuatan api Pantekosta ada sama sekali lagi, amin. Kekuatan api Pantekosta ada sama saya sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada. Api Pantekosta, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta, biarkan api itu terus menyala. Jangan padamkan, kobarkan, kobarkan. Allah, api Pantekosta, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Silakan baca. Api Pantekosta ku biarkan menyala, menyala, menyala. Sekali lagi, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga untuk siang hari ini.